Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang termasuk dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang paling awal masuk Islam. Beliau adalah sahabat yang melanjutkan estafet perjuangan Islam, sebagai seorang khalifah, setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Bakar merupakan seorang pedagang pada masa jahiliyah. Sementara kisah keislamannya terjadi setelah mengalami mimpi unik di negeri Syam. Dalam mimpinya itu, Abu Bakar melihat matahari dan bulan berada dalam pangkuannya. Sang khalifah lalu mengambil keduanya dengan tangan, kemudian dipeluk di dadanya, dan dipakaikan jubah miliknya, kepada matahari dan bulan tersebut. Periode pemerintahan Sayyidina Abu Bakar cukup singkat, yakni 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kendati Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, tetapi dalam mengikuti sunnah dan manhaj Rasulullah, dia sangat tegas. Dia wafat dalam keadaan sakit demam. Sejumlah sejarawan sepakat tentang hal itu. Namun, mereka berbeda pendapat tentang penyebab demamnya. Pendiri Pusat Studi Al-Quran, Profesor M. Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya, "Kematian adalah nikmat." Ada yang menyebut kondisi fisik Abu Bakar sedang tidak prima, lalu dia mandi di musim dingin. Setelah 2 pekan, dia mengembuskan napas terakhir. Sementara itu, ada pula yang menyatakan Abu Bakar diracuni orang Yahudi melalui madu yang dihadiahkan. Dampak dari itu, terjadi setahun kemudian. Yang jelas, saat kondisi kritis menjelang kematiannya, Abu Bakar bertanya, "Hari apakah hari ini?" Lalu para sahabat menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia mengatakan, "Semoga antara kini dan malam nanti." Yang dimaksudnya adalah, semoga maut menjemputnya pada hari yang sama dengan meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu, putrinya, Aisyah, menghampiri ayahnya sambil mengucapkan, "Demi umurmu, tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang, bila nyawa telah ditenggorokan dan dada telah menyempit. Siapa yang air matanya masih tertahan, maka sungguh suatu ketika pasti bercucuran." Mendengar itu, Abu Bakar membuka matanya sambil mengarahkan kepada Aisyah dan berkata, "Tidak demikian seharusnya engkau berucap, tetapi ucapkanlah sebagaimana firman Allah. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya." Abu Bakar juga berpesan, "Lihatlah kedua bajuku ini. Cucilah dan kafakanlah aku dengannya. Orang hidup lebih membutuhkan yang baru daripada orang yang telah mati." Sahabat Nabi lain, Salman Al-Farisi, datang menjenguknya. Abu Bakar juga sempat berpesan kepadanya, "Hai Salman, akan terkuasai banyak daerah. Jangan sampai aku mengetahui bahwa bagianmu adalah apa yang engkau simpan dalam perutmu, atau pikul di punggungmu. Ketahuilah, bahwa siapa yang salat wajib, maka dia telah berada dalam perlindungan Allah. Jangan sampai engkau membunuh seseorang yang telah masuk dalam perlindungan Allah, sehingga Allah menuntutmu, lalu memasukkanmu ke neraka." Di akhir-akhir hayatnya, Abu Bakar kepikiran dengan umat Islam dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar akhirnya berwasiat bahwa yang akan menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Kemudian, Abu Bakar meminta untuk mengembalikan uang yang diterimanya sebagai khalifah ke Baitul Mal. Hal tersebut dilakukan agar Abu Bakar benar-benar bersih dari segala urusan dunia, ketika meninggal dunia. Khalifah Abu Bakar akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, dalam usia sekitar 63 tahun. Beliau dimakamkan persis di samping makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah ini, semoga mendapat hikmah untuk kebaikan. Saudaraku sekalian, terima kasih telah menonton dan mendukung syiar Islam ini. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah dengan umur dan iman yang terpelihara, rezeki yang barokah,
kesehatan yang terjaga, serta kelak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Amin.